Kenaikan kelas merupakan bentuk penghargaan kepada siswa setelah memenuhi kriteria prestasi akademik dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan dari satu tingkat ke satu tingkat yang lebih tinggi. Syarat kenaikan kelas yang pertama itu satu, prestasi yang bersangkutan. Prestasi maksudnya di sini misalnya ranking 1 sampai 10 besar yang ada di kelas. Yang kedua itu waktu kenaikan kelas. Waktu kenaikan kelas biasanya itu 2 semester atau 12 bulan dalam 1 tahun. Yang ketiga persyaratan administratif sekolah. Persyaratan administratif sekolah ini seperti data-data peserta didik. Penjurusan siswa merupakan upaya untuk membantu siswa dalam memilih jenis sekolah atau program pengajaran khusus atau program studi yang akan diikuti oleh siswa dalam pendidikan lanjutannya. Selanjutnya, tujuan dan arah penjurusan siswa. Tujuannya, siswa dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang berbagai kemungkinan pilihan yang ada bagi kelanjutan pilihannya. Adapun arah penjurusan siswa, yang pertama SLTP atau sekolah lain setamat dari SD. Kemudian SLTA atau program pengajaran khusus setamat dari SLTP. Kemudian jurusan bagi peserta didik yang akan memasuki SMK. Terakhir, fakultas dan program studi di perguruan tinggi setamat dari SMU atau SMK yang sederajat. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai kriteria kejurusan. Yang pertama itu bakat, minat, dan kecenderungan pribadi. Bakat sendiri merupakan suatu kelebihan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan bakat yang dimiliki, seseorang akan mampu dengan mudah mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Minat juga diartikan sebagai sesuatu kecenderungan untuk memperhatikan beberapa kegiatan-kegiatan yang disukai. Nah, kegiatan-kegiatan yang disukai tersebut akan terus diperhatikan yang disertai dengan rasa senang dan diperolehnya kepuasan. Nah, tanpa adanya minat sendiri, bakat akan sangat sulit untuk dikembangkan. Nah, yang kedua yaitu kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dikuasai atau dimiliki oleh peserta didik sebagai bekal dalam mencetak suatu prestasi dalam sekolah. Nah, yang ketiga yaitu prestasi belajar. Prestasi sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan oleh peserta didik agar dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, keterampilan, maupun pemahaman terhadap nilai-nilai dan pola tingkah laku. Nah, yang keempat yaitu ketersediaan fasilitas belajar. Ketersediaan fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai juga merupakan indikasi kriteria penjurusan agar menjadi sekolah yang efektif. Dan yang terakhir yaitu dorongan moral dan finansial. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Langkah-langkah penjurusan. Yang pertama, layanan informasi pendidikan atau jabatan. Yang kedua, pengungkapan karakteristik siswa dan fasilitas yang ada. Pengungkapan karakteristik siswa ini seperti tes atau ujian tertulis maupun wawancara sesuai apa keinginan siswa, dan fasilitas yang ada itu seperti penjelasan yang ada di proses ketika pendaftaran. Yang ketiga, penyejajaran karakteristik siswa dengan sekolah atau program yang dapat dipilih. Yang keempat, siswa mengikuti sekolah atau program yang dipilihnya. Yang terakhir, monitoring atau tindak lanjut.